Shalom saudara-saudara, saat ini kita sampai kepada 2 Samuel pasal 13 sampai 15. Kita bersyukur kepada Tuhan dapat belajar melalui bangsa Israel, belajar dari Raja Daud pada saat ini, dan apa yang dihadapinya setelah peristiwa yang terjadi antara Daud dengan Batsheba. Dan hari ini kita akan melihat di awal pasal yang ke-13 cerita tentang kedua anaknya, yaitu Amnon dan Tamar. Dan di pasal 13 ini dikatakan Amnon jatuh cinta kepada Tamar, yaitu adik Absalom yang sebenarnya adalah juga adiknya sendiri, tetapi berlainan ibu, tetapi sama-sama anaknya Daud. Dan karena cintanya dan sukanya kepada Tamar sampai membuat dia susah dan terpikir terus, dan akhirnya dia berjumpa dengan sahabatnya, itu sepupunya sendiri, anak dari kakak dari Daud. Dan sahabatnya ini memberi nasihat yang kurang bagus kepada Daud, dan dia memberi nasihat untuk menjebak Tamar dengan berpura-pura sakit, dan itu dilakukannya, dan dia meminta kepada ayahnya Daud untuk meminta Tamar untuk memberi makan kepadanya. Dan akhirnya Tamar pergi ke tempatnya, masing-masing mereka punya rumah mereka sendiri-sendiri. Dan kemudian akhirnya Amnon memperkosa Tamar, dan itu tentunya membuat amarah dari Daud sendiri, tetapi juga amarah lebih lagi dari kakaknya sendiri, yaitu Absalom, yang sangat mengasihi adiknya itu. Sesudah peristiwa pemerkosaan Amnon kepada Tamar, dikatakan 2 tahun berselang itu, maka terjadi acara pengguntingan bulu domba, dan Absalom memakai kesempatan ini untuk mengundang saudara-saudaranya, dan meminta permisi kepada ayahnya Daud, dan akhirnya diizinkan. Dan akhirnya dia sudah mengatur situasi sehingga pada akhirnya benar-benar Amnon ini terbunuh oleh orang-orangnya Absalom. Dan dikatakan pada akhir-akhir ayat dari pasal 13 ini, Absalom melarikan diri, dia tinggal di Gesur, dia meminta perlindungan kepada Raja Gesur, dan Raja Gesur memberikan kesempatan dia untuk tinggal di sana, dan dikatakan selama 3 tahun. Jadi pasal ini berbicara 5 tahun, dan dalam 3 tahun Absalom melarikan diri di Gesur. Dikatakan bahwa amarah dari Daud sudah mulai surut. Dan kita masuk kepada pasal yang ke-14. Pasal ke-14 berbicara tentang Absalom kembali ke Yerusalem, dan itu adalah jeripaya dari Yoab karena dia melihat Daud sudah mulai merindukan Absalom. Dan akhirnya dengan upaya dari Yoab, akhirnya Daud mengizinkan Absalom dijemput dan dibawa kembali ke Yerusalem, tetapi dengan syarat bahwa dia tidak tinggal di istana, tetapi dia tinggal di tempatnya sendiri, di rumahnya sendiri. Dan selama 2 tahun Absalom berada di Yerusalem, dia mulai terganggu hatinya, karena dia merasa bahwa tidak pernah sekalipun Raja Daud atau ayahnya sendiri memanggil dia untuk berjumpa dengan dia di istana. Lalu kemudian dia mulai memanggil Yoab. Dia menyuruh utusannya untuk memanggil Yoab. Pertama kali Yoab tidak berespon, kedua kali tidak berespon, dan akhirnya Absalom mengambil keputusannya sendiri. Dia membakar ladang dari kepunyaan dari Yoab, dan akhirnya membuat Yoab berespon. Dan dia datang kepada Absalom dan bertanya, kenapa engkau membakar ladang saya? Dan ini kata dari Absalom, jawaban dari Absalom, ayat 32 dikatakan, jawab Absalom kepada Yoab, ya aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan, datanglah kemari supaya aku mengutus engkau kepada raja untuk mengatakan, apa gunanya aku datang dari Gesur? Lebih baik aku masih tinggal di sana. Maka sekarang aku mau datang ke hadapan raja, jika aku bersalah biarlah ia menghukum aku mati. Dan ini permintaan dari Absalom. Dan ayat 33 dikatakan, kemudian masuklah Yoab menghadap raja dan memberitahukan hal itu kepadanya.
Raja memanggil Absalom dan ia masuk menghadap raja, lalu sujud di hadapan raja dengan mukanya ke tanah. Lalu raja mencium Absalom. Sebenarnya Daud adalah orang yang cinta keluarga, dan kita melihat akhirnya Absalom dapat menerima kasih karunia dari Daud, dan dia boleh dirangkul, dicium oleh Daud, dikatakan, dan itu berarti Daud sudah mengampuni dia. Dan Daud memang sangat marah kalau ada seseorang membunuh salah satu anggota keluarganya, sekalipun anggota keluarganya atau keluarga ada atau bangsanya yang tidak baik kepadanya. Tetapi Daud begitu marah, terjadi pembunuhan di antara mereka di bangsa Israel. Dan pasal yang ke-15, ternyata Absalom memang anak yang tidak baik, karena dia mulai mengadakan, ya kalau mau dibilang bahasa kita adalah mulai tebar pesona kepada rakyat, dan dia mulai mempengaruhi rakyat untuk mendapatkan dukungan kepadanya. Saya akan bacakan kepada saudara ayat 2, 3, dan 4. Kita akan melihat di sini bersama-sama, dan bahkan ayat yang beberapa ayat selanjutnya kita melihat cara-cara Absalom yang sudah berencana untuk merebut tahta ayahnya sendiri. Dan sebab itu mari kita berhati-hati untuk tidak melakukan cara-cara seperti apa yang dilakukan oleh Absalom. Coba saya bacakan kepada saudara, kecuali saudara bisa membuka Alkitab, buka bersama-sama saya mulai ayat yang kedua, kita baca. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab, "Hambamu ini datang dari suku Israel anu," maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lagi kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara aku atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil." Wah, luar biasa, dia mulai tebar pesona dan mencari popularitas dan mencari dukungan. Dan ayat yang kelima, apabila seseorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkan ialah tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Wow, cara yang demikian diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Nah, cara-cara yang seperti ini dan masih terjadi sampai saat-saat seperti sekarang. Dan Absalom yang sudah berbuat itu di belakang dari Daud, ayahnya sendiri yang adalah raja, dia akhirnya datang juga menghadap raja atau menghadap ayahnya, dan dia pamit untuk pergi ke Hebron. Alasannya adalah dia telah membuat nazar kepada Tuhan, kalau dia sekiranya balik di Yerusalem, dia akan beribadah dan dia akan pergi ke Hebron. Ternyata dia tidak pergi beribadah, tapi dia mengumpulkan massa. Ya, tentunya masa hasil tebar pesonanya. Dan di ayat yang ke-10 dikatakan, "Dalam pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, 'Segera sesudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja Hebron.'" Dan inilah kita belajar berkali-kali untuk berhati-hati dengan ambisi-ambisi. Kalau itu bukan ambisi yang berdasarkan panggilan atau apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan, tapi itu adalah ambisi-ambisi pribadi, kita harus berhati-hati. Karena hal-hal tersebut tentunya bukan cuma menyusahkan diri kita sendiri, tapi itu tidak berkenan kepada Tuhan, yang akhirnya bukan cuma menyusahkan tetapi mencelakakan kita. Dan akhirnya memang Absalom kelihatannya berhasil dengan cara politiknya dia untuk menggalang massa dengan tebar pesonanya. Dan akhirnya ada banyak orang, bahkan orang-orang yang dipercaya oleh Daud sendiri dan menjadi orang-orang yang sudah diangkat oleh Daud. Ada sebagian yang mengikuti Absalom. Dan akhirnya berita itu sampai kepada Daud dan membuat Daud mengambil keputusan bahwa dia dan semua orang yang masih mendukung dia
untuk ikut bersama-sama meninggalkan Yerusalem dan pergi untuk mencari tempat yang aman bagi mereka. Dan sudah bayangkan bahwa mendadak Daud dan semua, kecuali ada gundik-gundiknya yang ditinggalkan untuk tetap berada di istana, tetapi yang lain-lain dan masyarakat yang masih mendukung dia, bersama-sama mereka meninggalkan Yerusalem. Dan kita melihat bahwa sekalipun Daud sudah diperlakukan seperti itu oleh anaknya sendiri, tetapi Tuhan masih menyayangi Daud dan memberikan orang-orang yang baik, yang tetap komitmen, yang mempercayai dia, dan tetap mengerti bahwa Tuhan masih punya rencana buat hidup Daud. Dan mereka bersama-sama dengan Daud dan melarikan diri. Dan apa yang kita dapat pelajari dari pembacaan kita pada hari ini, mari jauhkan dari kita roh Absalom itu. Dan roh Absalom itu yang memberontak dari orang tuanya. Dan jangan sampai itu terjadi di tengah-tengah keluarga kita, antara kita dengan orang tua kita. Atau mari kita berdoa agar tidak terjadi dalam rumah tangga kita, kepada anak-anak kita. Dan jangan sampai itu terjadi di dalam gereja Tuhan bahkan, bahwa kita dijauhkan Tuhan dari roh Absalom untuk memberontak dari orang tua kita sendiri. Dan mari kita melihat akibat dari apa yang dilakukan oleh Absalom. Dalam pembacaan kita besok kita akan melihat bahwa kejahatan akan menuai kejahatan itu sendiri. Dan apa yang dilakukan oleh Absalom yang tidak diberkati oleh Tuhan, dan akhirnya dia juga boleh mati terbunuh. Dan kita akan melihat ceritanya besok. Tetapi mari kita waspada dan jaga diri dengan baik, dan jangan biarkan roh Absalom ada di dalam diri kita, atau ada dalam kehidupan di sekitar kita, dalam rumah tangga keluarga kita, maupun di dalam lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita berada, di dalam gereja Tuhan, di dalam kebersamaan kita dalam kehidupan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.